Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridul Mustafa, saya pengajar di SMP Islam Kedung. Saya akan menyampaikan sebuah topik, koneksi antar materi, itu yang meliputi kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, pembahasan kali ini eh, akan meliputi 3 poin. Yang pertama yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Itu maksudnya adalah kepercayaan saya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya memahami modul 1.1. Yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran saya eh, atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Maksudnya adalah perubahan pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Maksudnya adalah apa yang saya lakukan, apa yang saya dapat lakukan agar pembelajaran di dalam kelas dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, kemudian kita akan masuk pada poin pertama, yaitu kepercayaan saya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari atau memahami modul 1.1. Di situ ada beberapa poin, tapi yang jelas atau intinya adalah pemahaman pendidikan yang lama itu lebih menekankan capaian akademik saja. Jadi output yang dihasilkan hanya berfokus pada nilai yang tinggi di mata pelajaran tertentu saja. Padahal output yang seharusnya dihasilkan itu lebih dari itu. Jadi nanti kita akan bahas di slide keempat nanti. Oke, karena mindset seperti itulah yang menyebabkan pembelajaran itu tidak berkembang, tidak ada berpikir kritis di dalamnya. Karena peserta didik percaya kalau hanya mendengarkan guru saja, peserta didik itu akan mendapatkan nilai yang tinggi. Padahal mindset seperti itu tidak selalu benar. Sehingga guru itu merasa perlu mengambil peran yang lebih besar dalam pembelajaran. Dampaknya, guru tidak memberi kesempatan peserta didik untuk berpikir kritis. Maka guru sulit memberi kepercayaan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pada perubahan pemikiran perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah eh, seharusnya guru itu memberi kepercayaan kepada peserta didik itu lebih banyak, sehingga pembelajaran akan mengalir dan lebih aktif menyumbangkan pikiran-pikiran kritis oleh peserta didik. Kemudian yang lebih besar lagi perubahannya adalah pendidikan yang saya pahami sekarang itu harus mengembangkan potensi atau kodrat alam dan zaman peserta didik. Itu yang saya ambil. Kemudian sehingga mampu mengeluarkan sifat-sifat peserta didik yang meliputi pertama beriman dan bertakwa, kemudian mandiri, kemudian berpikir kritis, kemudian selanjutnya gotong royong, kemudian berkebinekaan global dengan penuh kesadarannya peserta didik itu sendiri. Sehingga saya dapat melakukan beberapa tindakan untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Yang pertama, saya akan menyusun pembelajaran yang merangsang bernalar kritis. Jadi tidak hanya teori, tidak hanya menghafal. Dan yang kedua itu menyusun pembelajaran yang menumbuhkan kerjasama tim. Itu untuk menumbuhkan sikap gotong royong peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah membangun kelas yang bervariatif. Variatif dalam ini mungkin pembelajaran di luar kelas, mungkin outing kelas ke tempat tertentu. Itu untuk menumbuhkan sikap adaptif peserta didik dan sikap kemandirian peserta didik. Kemudian yang keempat adalah menargetkan perkembangan daya pikir. Jadi tidak hanya
eh, menghafal tidak hanya teori, akan tetapi lebih memantapkan pemikiran peserta didik itu sendiri. Itu untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Oke, kemudian yang terakhir adalah kita ambil kesimpulan bahwa kognitif itu bukan satu-satunya tujuan, tapi budi pekerti itu juga sebagai eh, pertimbang salah satu pertimbangan yang perlu ditingkatkan juga. Oke, untuk penyeimbang antara kognitif pemikiran dan akal budi. Kemudian pendidikan itu adalah tuntunan yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik untuk meningkatkan kodrat alam dan zamannya, sehingga membuat peserta didik itu menemukan kebahagiaan dan keselamatan di dunia. Itu adalah sekelumit penjelasan dari yang saya ambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.